Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Edo Frendo, NIM 21086158, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep jiwa dan raga serta tubuh manusia. Yang pertama yaitu kesatuan jiwa dan raga. Manusia dapat dikatakan sebagai makhluk inono-dualisme, yang artinya bahwa manusia adalah merupakan kesatuan yang tak terpisahkan antara dua aspek yang saling berbeda, yaitu jiwa dan raga. Di satu sisi, aspek fisik atau raga dapat dilihat dan diraba tampak nyata oleh indera manusia. Di sisi lain, aspek kejiwaan adalah aspek yang bersifat abstrak, yang tidak dapat diraba, tidak tampak oleh mata manusia. Aspek jiwa dan raga yang merupakan kesatuan sudah tentu antara keduanya, yaitu antara jiwa dan raga akan saling mempengaruhi. Dengan demikian, segala sesuatu yang dialami, diperbuat dan dicapai oleh manusia akan sangat tergantung dari kedua aspek tersebut. Dengan kata lain, bahwa segala perilaku atau tingkah laku manusia tidak akan terlepas dari pengaruh aspek jiwa dan raga atau aspek fisik dan psikologisnya. Oleh karena itu, semua yang dirasakan atau dialami oleh kejiwaan akan ikut dirasakan oleh raga. Hal ini dapat dilihat dan dirasakan pada kejadian sehari-hari, baik yang dialami oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Misalnya, apabila seseorang atau diri kita sendiri sedang mengalami suatu kekecewaan yang mendalam, situasi ini dapat dikatakan bahwa orang itu sedang mengalami gangguan jiwa. Maka untuk menggerakkan rasanya menjadi berat, maka tidak jarang karena suatu kekecewaan akan mengakibatkan timbulnya suatu penyakit tertentu. Contohnya, seseorang atau kita sendiri dalam melakukan kegiatan berolahraga karena sebab tertentu kemudian mengalami cedera seperti patah kaki misalnya. Akibat yang langsung dirasakan adalah rasa sakit selain akibat setelah sembuh nantinya. Dalam olahraga, jiwa merupakan motor atau penggerak dan raga sebagai alat yang digerakkan. Karena itu, kedua bagian tersebut harus dibina bersama-sama hingga keselarasan jiwa raga dapat berimbang. Meskipun dalam pembinaan olahraga titik tekannya pada pembinaan raga atau fisik, ketangkasan dan keterampilan, namun jiwanya juga harus dibina. Karena untuk mencapai prestasi yang tinggi perlu pembinaan jiwa yang memadai. Manusia adalah jiwa dan raga atau tubuh yang satu. Keduanya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jika ada jiwa tanpa tubuh, maka ia hanya dapat disebut sebagai roh. Dan jika ada raga tanpa jiwa, maka ia hanya dapat disebut sebagai mayat. Raga yang menjadi satu dengan jiwa adalah suatu kecenderungan fenomena badan yang menjadi bersifat kejiwaan. Raga adalah sesuatu yang berwujud, berbentuk dan berbobot atau berukuran. Yang kedua yaitu tubuh manusia. Manusia adalah tubuh sekaligus jiwa. Tanpa jiwa, ia bukanlah manusia, melainkan hanya mesin biologis. Tanpa tubuh, manusia juga tidak akan menjadi manusia, karena ia hanya entitas imaterial yang mengambang tanpa basis empiris. Dengan demikian, tubuh merupakan aspek penting bagi manusia, baik secara biologis karena tubuh menunjang kehidupan manusia, maupun secara filosofis, yakni sebagai medium untuk menyentuh dunia dan merealisasikan dirinya sendiri. Tesis dari Merleau-Ponty tentang tubuh menurut Cerman adalah
bahwa persepsi manusia akan dunia bukanlah persepsi terlepas tanpa konteks, melainkan suatu fenomena menumbuh. Persepsi bukanlah sesuatu yang bersifat privat. Tubuh juga bukan hanya sesuatu yang murni material. Persepsi adalah semacam titik tengah antara pengalaman subjek internal di satu sisi dan fakta-fakta objektif eksternal di sisi lain. Persepsi bukan keduanya, tetapi juga sekaligus keduanya dalam bentuk yang paling konkret. Persepsi adalah unsur dari tubuh manusia yang menyentuh dunia. Konsep-konsep sisi di dalam filsafat seperti internal dan eksternal, mental dan fisik, subjektif dan objektif, menurut Cerman tidaklah mampu menampung keseluruhan konsep tubuh di dalam filsafat. Merleau-Ponty terutama karena persepsi dan tubuh sekaligus bersifat intensional dan sekaligus subjektif dan objektif. Dari sudut pandang orang-orang tersebut, tubuh itu bersifat kontingen, artinya tubuh penuh ketidakpastian dan perubahan yang berlangsung terus-menerus. Tubuh adalah sesuatu yang ambigu, akan tetapi dari sudut pandang orang yang ambigunya tubuh bukanlah sesuatu yang kontingen, apalagi ambigu. Bahkan tubuh adalah medium kita menyentuh dan berhubungan dengan dunia. Tubuh adalah sudut pandang kita dalam melihat dunia. Yang berikutnya yaitu contoh dalam aktivitas. Yang pertama ada yoga. Dengan melakukan yoga secara rutin, emosi dan kesehatan serta mental bisa terpelihara dengan baik. Bagi pemula, pilihlah gerakan sederhana dan mudah untuk dilakukan. Jika dilakukan dengan rutin, yoga akan memberikan manfaat luar biasa untuk pikiran yang jernih dan jiwa yang sehat. Yang kedua yaitu jalan santai. Jalan santai di tempat yang nyaman dan sejuk dapat membantu menghilangkan stres serta mengatasi pegal-pegal pada tubuh. Lakukan secara rutin minimal selama 30 menit setiap harinya. Gangguan mental dan rasa kecemasan berlebih akan berangsur-angsur menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu renang. Berenang dapat membuat pikiran tetap fokus dan membantu mengalihkan pemikiran dari masalah yang sedang dialami. Selain banyak melakukan gerakan anggota tubuh, berenang juga membantu menjaga jiwa tetap sehat. Yang keempat ada Zumba. Senam ini belakangan ini kian populer. Gerakannya mengikuti alunan musik pengiring sehingga terasa meningkatkan produksi hormon endorfin yang meningkatkan rasa bahagia. Kesehatan tubuh dan mental pun dapat meningkat. Yang kelima yaitu lari. Selain praktis dan hemat karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dan tidak memerlukan biaya apapun. Olahraga lari yang dilakukan secara rutin sangat baik bagi kesehatan tubuh serta mental, terlebih jika melakukannya bersama teman-teman atau keluarga. Lari dapat dilakukan di tempat bersuasana nyaman, dijamin pikiran akan menjadi rileks dan mendapat menghilangkan stres atau masalah yang ada. Sekianlah video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.